Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa, 4 April dengan judul Tangisan Orang Kudus. Firman Tuhan di dalam Wahyu 8 ayat 3-4, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Teman saya, seorang ibu, bercerita bahwa ia sedang merasa tertindas oleh kelakuan tetangga adiknya. Pada tahun 2017, ia diajak oleh tetangga adiknya yang sudah sangat dekat dengan keluarganya untuk menaruh uang di sebuah perusahaan yang mempunyai kontrak proyek dengan sebuah BUMN ketika itu. Karena percaya dan tergiur oleh keuntungannya, teman saya pun tertarik dan turut bersama mendukung proyek ini dengan memberikan sejumlah besar uang untuk menjadi modal. Awalnya berjalan baik, namun setelah itu tiba-tiba tidak terdengar lagi kabar apapun hingga teman saya mendatangi tetangga adiknya itu namun tidak digubris, bahkan tidak mau menandatangani surat hutang piutang yang disodorkan oleh teman saya ini. Tetangganya ini bersikap acuh dan angkuh. Teman saya yang oleh karena kepercayaannya tidak memiliki satu lembar surat perjanjian pun tidak berdaya. Kini ia tengah berjuang menempuh jalur hukum. Dalam doanya, ia terus menangis, mengakui ketamakannya akan harta dan memohon ampun kepada Tuhan serta menunggu jalan keluar darinya. Yang saya kagumi dari teman saya ini adalah ketika ia berkata bahwa ia sudah merelakan bila memang uangnya tidak dapat kembali, sebab ia tidak ingin masalah ini mengambil sukacita dari hidupnya. Sungguh seorang wanita pejuang iman. Wahyu 8 diawali dengan sebuah penglihatan tentang 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan siap untuk meniup sangkakala mereka. Sebelum ditiup, disisipkan sebuah peristiwa pelayanan harian di bait suci di mana malaikat menerima dupa di mezbah emas di hadapan tahta Allah. Wahyu 8 ayat 3. Dupa melambangkan doa-doa umat Allah. Wahyu 5 ayat 8 yang teraniaya. Doa-doa mereka sekarang didengar oleh Allah. Malaikat akan memenuhi dupa itu dengan api dari mezbah dan mencampakkannya ke bumi. Tanda bahwa pelayanan di bait suci surgawi telah selesai. Mungkin ajaran ini sulit untuk dipahami oleh sebagian besar dari kita. Namun penting untuk mengetahuinya karena hal ini akan memberi harapan nyata bahwa akhir dunia akan tiba dan pelayanan Yesus sebagai imam besar kita akan selesai. Dia akan datang menjemput umatnya. Sahabat, tangisan Anda dan doa tidak akan pernah terbuang sia-sia. Ayat ini buktinya. Boleh saja Anda berpikir, mengapa Allah sepertinya diam dan tidak peduli akan masalah yang saya hadapi? Lalu Anda berencana mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup Anda atau mencari jalan keluarnya dengan cara Anda yang terlihat masuk akal. Berhati-hatilah, sebab iblis akan perlahan-lahan berusaha mempengaruhi pikiran Anda yang sedang kalut ini. Dia akan mengatakan hal-hal seperti yang ia pernah katakan kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati, yang menggambarkan bahwa Allah yang Anda sembah itu berdusta. Lebih baik Anda berdiam diri sejenak, menarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata Anda,
dan panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh dengan memusatkan pikiran Anda hanya kepada kehidupan kekal yang sebentar lagi akan tiba, bukan kepada masalah Anda. Doa yang disertai dengan iman dan ucapan syukur besar kuasanya. Mengapa? Sebab Tuhan melihat iman Anda. Anda percaya kepada jawaban Tuhan yang belum terlihat. Bukankah iman adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak kelihatan? Kemudian bersyukurlah bahwa Anda masih diberi nafas hidup, sehingga kesempatan untuk bertobat dan memperoleh kehidupan kekal itu masih terbuka lebar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.